Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai konsep pengendalian internal yang diampu oleh Bapak Dr. Wawan Satyo Nugroho, SE, MSI, AKSIE. Sebelum kami memaparkan materi mengenai konsep pengendalian internal, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Andre Dewantara dengan NPM 1801020083 yang akan memaparkan materi mengenai pengantar pengendalian internal. Yang kedua ada Lani Kristanti dengan NPM 20.0102.0003 yang akan memaparkan materi mengenai komponen pengendalian internal. Yang ketiga ada Vindi Dwi Kurniawati dengan NPM 20.0102.0022 yang akan memaparkan materi mengenai komponen pengendalian internal. Dan yang terakhir ada Muhammad Sabit Imana dengan NPM 20.0102.0026 yang akan memaparkan materi mengenai pengantar pengendalian internal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabit Imana, NPM 20.01.0026. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengantar pengendalian internal. Pentingnya pengendalian internal. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meluasnya pengakuan atas pentingnya pengendalian internal yaitu: yang pertama, lingkup dan ukuran bisnis entitas telah menjadi sangat kompleks dan tersebar luas sehingga manajemen harus tergantung pada sejumlah laporan dan analisis untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, pengujian dan penelahan yang melekat dalam sistem pengendalian internal yang baik menyediakan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan. Yang ketiga, tidak praktis bagi auditor untuk melakukan audit atas kebanyakan perusahaan dengan pembatasan biaya ekonomi tanpa menggantungkan pada sistem pengendalian internal klien. Laporan terakhir komisi diterbitkan pada bulan Oktober 1987 meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, penekanan atas pentingnya mencegah pelaporan keuangan yang curang merupakan suasana yang ditetapkan oleh manajemen puncak yang mempengaruhi lingkungan perusahaan di mana pelaporan keuangan dibuat. Yang kedua, semua perusahaan publik harus memelihara pengendalian internal yang akan menyediakan keyakinan yang memadai bahwa pelaporan keuangan yang curang akan dicegah atau dideteksi lebih awal. Yang ketiga, organisasi yang mensponsori commission atau termasuk auditing, start, board, atau ASB harus bekerja sama dalam mengembangkan pedoman tambahan mengenai sistem pengendalian internal. Menurut COSO, dua tujuan utama dari usaha tersebut adalah untuk: yang pertama, menetapkan suatu definisi yang umum tentang internal yang memenuhi kebutuhan dari berbagai pihak yang berbeda. Yang kedua, menyediakan suatu standar di mana bisnis dan entitas lain dapat mengukur sistem pengendalian mereka dan menentukan bagaimana meningkatkan sistem pengendalian tersebut. Selanjutnya, definisi dan komponen. Laporan COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut. Pengendalian internal atau internal control adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh Dewan KSI Manajemen dan personil lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam teori berikut. A. Keadaan pelaporan keuangan. B. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. C. Efektivitas dan efisiensi operasi. Laporan COSO juga menekankan bahwa konsep fundamental atau fundamental konsep dinyatakan dalam definisi berikut. Yang pertama, pengendalian internal merupakan suatu proses. Ini berarti alat untuk mencapai suatu akhir, bukan akhir itu sendiri. Pengendalian internal terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan tidak ditambahkan ke dalam infrastruktur suatu entitas. Yang kedua, pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir-formulir, tetapi orang pada berbagai tingkatan organisasi termasuk dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya. Yang ketiga, pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak.
kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat dalam suatu sistem pengendalian internal dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengadaan pengendalian. Yang keempat, pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori yang saling tumpang tindih, dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Tujuan entitas dan pengendalian internal yang relevan dengan suatu audit. Keyakinan yang memadai dalam mencapai 3 kategori tujuan. Yang pertama, keandalan dari informasi keuangan. Kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 3, efektivitas dan efisiensi dari operasi. Yang menjadi perhatian penting adalah pengendalian yang dimaksud untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang disusun manajemen untuk pemakai eksternal telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengendalian dirancang khusus untuk mengurangi risiko keputusan operasi yang buruk. Keterbatasan pengendalian intern suatu entitas. Consideration of internal control in a financial statement audit. Mengidentifikasi keterbatasan yang melekat berikut yang menjelaskan mengapa pengendalian intern sebaik apapun ia dirancang dan dioperasikan hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai berkenan dengan pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas. Yang pertama, kesalahan dalam pertimbangan. Kedua, kemacetan. Ketiga, kolusi. Keempat, penolakan manajemen. Kelima, biaya versus manfaat. Peran dan tanggung jawab. Beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam peran-peran mereka adalah sebagai berikut. Manajemen untuk menciptakan pengendalian intern yang efektif. Dewan Direksi dan Komite Audit menentukan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan dan memelihara pengendalian intern. Auditor internal memeriksa dan mengevaluasi kecukupan pengendalian intern suatu entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk melakukan perbaikan. Personel entitas lainnya, peran dan tanggung jawab dari semua personel lain yang menyediakan informasi kepada atau menggunakan informasi yang disediakan oleh sistem yang mencakup pengendalian internal. Auditor independen, seorang auditor eksternal mungkin akan menemukan kekurangan dalam pengendalian intern yang akan dikomunikasikan kepada manajemen, komite audit atau dewan direksi bersamaan dengan rekomendasi perbaikan. Pihak eksternal lainnya, pembuat aturan menetapkan persyaratan minimum untuk pengadaan pengendalian intern oleh entitas-entitas tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu pada subbab materi komponen pengendalian internal yang akan dipaparkan oleh saya, Lani Kristanti, dengan NPM 20.01.02.0003 dan teman saya, Vindi Kurniawati, dengan NPM 20.01.02.0022. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai komponen pengendalian internal. Untuk komponen yang pertama yang akan saya paparkan yaitu mengenai lingkungan pengendalian. Control environment menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orang. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Dikatakan di sini bahwa lingkungan pengendalian merupakan sebagai sebuah fondasi atau sebagai sebuah dasar. Artinya, ketika lingkungan pengendalian internal sudah benar atau ketika lingkungan pengendalian internal itu sudah sesuai, maka untuk mewujudkan pengendalian internal yang optimal atau pengendalian internal yang sesuai dengan standar itu sangat mudah sekali. Jadi lingkungan pengendalian internal di sini itu dijadikan sebagai sebuah patokan untuk mewujudkan pengendalian internal yang optimal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang dapat membentuk lingkungan pengendalian. Jadi bagaimana lingkungan pengendalian yang baik atau lingkungan pengendalian yang optimal itu dapat terbentuk oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada integritas dan nilai etika. Diartikan bahwa ketika integritas tinggi, nilai etika sesuai dengan kode etik, maka pengendalian internal itu dapat optimal. Dikatakan dapat optimal itu apabila lingkungan pengendaliannya mendukung. Nah, mendukungnya bagaimana? Yaitu yang pertama dengan integritas dan nilai etika. Bagaimana kita membentuk integritas dan nilai etika yang benar atau nilai etika yang baik? Yaitu yang pertama bisa teman-teman lihat yaitu dengan menetapkan suasana. Di sini diartikan bahwa menetapkan suasana ini adalah membangun suasana integritas yang tinggi, membangun suasana yang memiliki standar kode etik yang baik atau yang sesuai dengan kode etis sehingga nanti muncul atau menciptakan integritas dan nilai etika yang sesuai dengan kode etik dan juga standar dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua yang bisa teman-teman lihat yaitu ada mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan. Di sini diartikan bahwa mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan itu gunanya agar tidak terjadi miskomunikasi. Miskomunikasi antar bagian itu dapat menyebabkan kejadian-kejadian fatal yang dapat merugikan perusahaan.
Selanjutnya yang ketiga adalah memberikan bimbingan moral. Memberikan bimbingan moral di sini artinya bahwa karyawan atau pekerja itu dibimbing secara moral, bahwasanya moralnya itu harus sesuai dengan kriteria yang dimiliki perusahaan. Sehingga nantinya pengendalian internal dari lingkungan pengendalian itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah mengurangi atau menghilangkan insentif. Di sini diartikan bahwa mengurangi dan atau menghilangkan insentif itu guna untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Yang selanjutnya yaitu komitmen terhadap kompetensi. Komitmen terhadap kompetensi di sini menitikberatkan pada pemahaman, pengetahuan dan juga pelatihan, di mana ketika perusahaan ingin memiliki pengendalian internal yang optimal, maka dari karyawannya, dari berbagai struktur yang ada di perusahaan itu juga harus optimal dalam pemahaman, pengetahuan dan pelatihan atas peran-peran yang mereka miliki dan bertanggung jawab atas peran yang mereka dapatkan. Lalu yang ketiga itu ada Dewan Direksi dan Komite Audit. Di sini Dewan Direksi dan Komite Audit ini harus komposisinya itu harus benar, komposisinya itu harus seimbang. Dan di sini diartikan bahwa Dewan Direksi dan Komite Audit itu harus bersifat independensi. Artinya bersikap independensi itu tidak bergantung kepada siapapun dan tidak terpengaruhi oleh siapapun. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan pada poin yang keempat, yaitu pada filosofi dan gaya operasi manajemen. Filosofi merupakan sudut pandang yang dianut oleh manajer dalam kegiatan manajemennya. Ketika sudut pandangnya salah, hal tersebut dapat mempengaruhi pengendalian internal dari perusahaan itu sendiri. Lalu gaya operasi manajemen. Ketika gaya operasinya tidak sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan dan visi misi perusahaan, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi pengendalian internal yang nantinya dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya bahwa manajer itu mengambil keputusan akuntansi secara agresif dalam hal persediaan barang usang maupun piutang usaha. Hal ini nantinya akan meminimalkan beban dan akan menyebabkan salah saji material pada laba. Selanjutnya yaitu pada poin yang kelima, yaitu pada struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan itu akan dibuat sebaik mungkin dan sesuai dengan proporsi setiap personelnya. Sehingga nantinya dengan struktur organisasi itu sendiri dapat mencapai tujuan dari perusahaan, visi misi perusahaan, sasaran dari perusahaan itu. Sehingga struktur organisasi menjadi sebuah hal yang utama dari perusahaan itu untuk mencapai tujuan mereka. Yang selanjutnya adalah mengenai wewenang. Wewenang, tanggung jawab, dan garis pelaporan itu selalu ada dalam struktur organisasi. Ketika wewenang dan tanggung jawab itu diemban dengan baik dan ketika setiap personelnya mengemban tanggung jawab dengan baik, maka pengendalian internal dalam lingkungan pengendalian itu juga akan berjalan secara optimal. Selanjutnya yang pada poin yang keenam yaitu mengenai penetapan wewenang dan tanggung jawab. Penetapan wewenang dan tanggung jawab ini itu merupakan realisasi dari struktur organisasi. Ketika struktur organisasi perusahaan sudah dibuat, maka nantinya penetapan wewenang dan tanggung jawab itu menjadi sebuah hal yang sangat utama dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Dalam hal ini adalah pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya menjadi sebuah hal yang pokok dalam membagi atau melakukan penetapan tanggung jawab dan juga wewenang. Yang selanjutnya yang pada poin yang ke-7 yaitu kebijakan dan praktik sumber daya. Kebijakan dan praktik sumber daya ini artinya bahwa ketika perusahaan itu menginginkan yang namanya karyawan yang sesuai dengan kualifikasi atau memiliki kriteria yang cukup atau kriteria yang standar dengan perusahaan miliki, maka perusahaan juga harus bijak. Artinya bijak seperti apa? Bijak dalam mereka membuat kebijakan dalam rekrutmen karyawan atau pekerjanya. Mereka memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu, kriteria-kriteria tertentu, dan mereka menyaringnya dalam proses seleksi, di mana proses seleksi ini yang nantinya akan menentukan apakah karyawan yang mereka rekrut atau apakah calon-calon dari karyawan dan pekerjanya itu sesuai dengan kualifikasi yang mereka cari. Selanjutnya setelah mereka diterima nantinya akan diadakan evaluasi konseling, di mana evaluasi konseling ini untuk memperkenalkan atau dari perusahaan itu mengenali setiap karyawan-karyawan baru atau pekerja-pekerja barunya, sehingga nanti perusahaan itu dapat melakukan kegiatan evaluasi dari setiap karyawan barunya. Lalu yang selanjutnya adalah kegiatan pendisiplinan. Kegiatan pendisiplinan di sini ditujukan untuk agar para karyawan barunya atau pekerja barunya itu bisa mengikuti alur dan peraturan atau kebijakan dan kode-kode etik yang mereka miliki oleh perusahaan.
Baik, yang selanjutnya pada komponen pengendalian internal, tadi kan kita sudah membahas mengenai lingkungan pengendalian yang menjadikan fondasi atau dijadikan fondasi dalam pengendalian internal. Yang selanjutnya, komponen selanjutnya itu adalah penilaian resiko. Penilaian resiko oleh manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan serupa dengan perhatian auditor eksternal dengan resiko bawaan. Keduanya menekankan pada hubungan resiko dengan asersi laporan keuangan tertentu, serta aktivitas pencatatan, pemrosesan, pengikhtiaran, dan pelaporan data keuangan yang berhubungan. Akan tetapi, ketika tujuan manajemen adalah untuk menentukan bagaimana mengolah resiko yang diidentifikasikan, maka tujuan auditor adalah mengevaluasi kemungkinan bahwa salah satu material terdapat pada laporan keuangan. Di sini diartikan bahwa penilaian resiko itu adalah bagaimana manajer atau manajemen itu menilai resiko-resiko bawaan yang ada dalam perusahaan. Tidak hanya resiko bawaan, tapi resiko-resiko lain. Apakah persentasenya itu lebih dari 5% atau kurang dari 5%? Apabila itu lebih dari 5%, maka nanti salah satu materialnya juga akan besar gitu. Ketika penilaian resiko ini kan dilihat dengan tujuan dari laporan keuangan dan juga dilihat juga dari penyusunan laporan keuangan. Apakah tujuan laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan ini sesuai atau tidak? Ketika tidak sesuai, maka itu akan menyebabkan meningkatnya resiko yang terjadi. Ketika resiko meningkat, maka salah satu materialnya juga dapat meningkat. Ketika salah satu materialnya tinggi, maka para pengguna laporan keuangan juga akan mempertanyakan apakah perusahaan itu dalam keadaan sehat atau tidak sehat. Apakah perusahaan itu masih bisa dipertahankan atau tidak. Sehingga salah satu material dengan melihat resiko ini sangat penting, di mana penilaian resiko itu bisa karena beberapa hal. Seperti yang teman-teman lihat pada layar teman-teman, bahwa penilaian resiko atau resiko-resiko itu bisa terjadi karena yang pertama adalah perubahan dalam lingkungan operasi. Yang kedua ada personel baru, yang ketiga ada sistem informasi yang baru atau dimodifikasi, yang keempat adalah lini produk atau aktivitas baru, yang terakhir adalah restrukturasi perusahaan. Restrukturasi perusahaan ini nantinya juga akan mempengaruhi penilaian resiko. Jadi apabila terjadi pembaruan-pembaruan di dalam elemen-elemen di organisasi atau perusahaan, itu juga dapat meningkatkan resiko. Yang selanjutnya pada komponen pengendalian internal yang ketiga, yaitu ada sistem informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang memasukkan sistem akuntansi terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat, dan juga melaporkan transaksi-transaksi entitas, dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva dan kewajiban yang saling berhubungan. Di sini diartikan bahwa sistem informasi dan akuntansi merupakan suatu hal yang penting. Artinya adalah ketika sistem informasi dan akuntansi itu tidak dapat tersampaikan dengan baik atau terjadinya miskomunikasi, maka akan meningkatkan adanya resiko dari perusahaan itu sendiri. Ketika resikonya tinggi, maka hal tersebut akan mempengaruhi skala atau persentase dari salah satu material dalam laporan keuangan. Ketika salah satu materialnya tinggi, maka para pengguna laporan keuangan juga akan meragukan apakah perusahaan ini dapat dipertahankan atau perusahaan ini harusnya sudah tidak bisa dipertahankan. Sehingga nantinya salah satu material ini akan mempengaruhi bagaimana laporan keuangan itu digunakan. Apakah laporan keuangan itu pantas untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan dan penilaian kinerja, karena kan pada dasarnya laporan keuangan itu digunakan untuk pengambilan keputusan dan juga penilaian kinerja. Tapi apabila dari laporan keuangannya saja sudah mengandung salah satu material yang cukup tinggi, maka para pengguna laporan keuangannya juga akan meragukan mengenai perusahaan. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya hal yang seperti itu, perusahaan harus menciptakan sebuah sistem informasi dan komunikasi yang sesuai, sistem informasi dan komunikasi yang tepat sasaran, dan sistem komunikasi dan informasi yang tidak ada namanya miskomunikasi. Karena sekali saja terjadi miskomunikasi pada catatan keuangan, catatan akuntansi atau transaksi, maka itu dapat meningkatkan resiko yang nanti akan berpengaruh pada laporan keuangan dalam hal salah satu material. Di sini diartikan pada sistem akuntansi yang efektif. Sistem akuntansi yang efektif itu yang seperti apa gitu.
Sistem akuntansi yang efektif adalah sistem akuntansi yang dapat mengidentifikasi dan mencatat hanya transaksi yang valid dari entitas yang terjadi dalam periode berjalan. Hal ini berhubungan dengan asersi keberadaan atau keterjadian. Yang pada poin yang kedua bisa teman-teman lihat itu pada asersi kelengkapan. Pada asersi kelengkapan yaitu mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid dari entitas yang terjadi dalam periode berjalan. Selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu pada asersi hak dan kewajiban. Asersi hak dan kewajiban itu memastikan aktiva dan kewajiban yang tercatat merupakan hasil dari transaksi yang memberikan entitas hak untuk kewajiban untuk item-item tertentu. Yang selanjutnya adalah asersi penilaian atau alokasi. Asersi penilaian atau alokasi ini adalah mengukur nilai transaksi dalam suatu perusahaan dengan cara mengizinkan pencatatan nilai moneter transaksi secara tepat dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya ada asersi penyajian dan pengungkapan. Pada asersi penyajian dan pengungkapan itu memperbolehkan rincian yang mencakupi dari semua transaksi untuk memungkinkan penyajian secara tepat dan pengungkapan yang diperlakukan. Dalam sistem informasi dan komunikasi ini, itu ada beberapa hal atau komponen yang menjadi hal yang penting untuk tidak dilewatkan. Yang pertama ada catatan akuntansi, ada pedoman kebijakan akuntansi, pedoman laporan keuangan, ada memorandum, dan juga ada catatan-catatan transaksi lainnya dan juga transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan proses yang membantu memastikan bahwa pemerintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkatan organisasional dan fungsional. Kategori aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit laporan keuangan. Ada pemisahan tugas. Pemisahan tugas melibatkan pemastian bahwa individu tidak melaksanakan tugas yang tidak seimbang. Tugas dianggap tidak seimbang dari sudut pandang pengendalian ketika memungkinkan individu untuk melakukan suatu kekeliruan atau kecurangan dan kemudian berada pada posisi untuk menutupi dalam pelaksanaan tugas normalnya. Alasan tersebut mendukung pemisahan tugas dalam dua jenis situasi, yaitu 1. Tanggung jawab untuk melaksanakan transaksi, 2. Harus terdapat pemisahan tugas yang tepat di dalam Departemen Teknologi Informasi dan antara Departemen Teknologi Informasi dengan Departemen Pemakai Informasi. Kemudian ada pengendalian pemrosesan informasi. Pengendalian pemrosesan informasi mengacu pada risiko yang berhubungan dengan otorisasi, kelengkapan, dan akurasi transaksi. Pengendalian ini terutama relevan dengan audit laporan keuangan. Pada saat ini, kebanyakan entitas tanpa memperhatikan ukurannya menggunakan komputer untuk pemrosesan informasi secara umum dan untuk sistem akuntansi secara khusus. Kategori pengendalian pemrosesan informasi ada pengendalian umum. Tujuan dari pengendalian umum adalah untuk mengendalikan pengembangan program, perubahan program, operasi komputer, dan untuk mengamankan akses terhadap data dan program. Berikut ini adalah 5 jenis pengendalian umum yang diakui secara luas. 1. Pengendalian organisasi dan operasi. 2. Pengendalian pengembangan sistem dan dokumentasi. 3. Pengendalian perangkat keras dan sistem perangkat lunak. 4. Pengendalian akses. 5. Pengendalian data dan prosedur. Yang kedua ada pengendalian aplikasi. Ada 3 kelompok pengendalian aplikasi atau application control. Berikut dikenal secara luas, yaitu pengendalian masukan, pengendalian pemrosesan, pengendalian keluaran. Pengendalian tersebut dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan data oleh teknologi informasi secara tepat dilaksanakan untuk aplikasi tertentu. Pengendalian fisik. Pengendalian fisik menaruh perhatian terhadap pembatasan 2 jenis akses keaktifan dan catatan yang penting berikut. 1. Akses fisik langsung. 2. Akses tidak langsung melalui persiapan dan pemrosesan dokumen seperti pesanan, penjualan, dan pengeluaran nota yang mengotorisasi penggunaan atau disposisi aktiva. Pengendalian fisik juga melibatkan penggunaan peralatan mekanis dan elektronik dalam melaksanakan transaksi. Ketika peralatan teknologi informasi digunakan, akses terhadap komputer, catatan komputer, file data, dan program harus dibatasi oleh personel yang memiliki
otorisasi. Kemudian ada review kerja. Contoh dari review kerja meliputi review dan analisis manajemen terhadap satu laporan yang mengiktisarkan secara terinci dari saldo akun seperti akun neraca saldo, laporan pengeluaran, kas berdasarkan pelanggan, atau laporan aktivitas penjualan dan laba kotor oleh konsumen atau daerah, tenaga penjualan atau lini produk. Yang kedua, kinerja aktual dibandingkan dengan anggaran, peramalan, atau jumlah periode sebelumnya. Hubungan dari rangkaian data yang berbeda seperti data operasi, non-keuangan, dan data keuangan. Pemantauan. Pemantauan dapat dilaksanakan melalui aktivitas yang berkelanjutan. Hal ini juga menandakan suatu lingkungan pengendalian yang penuh kesadaran. Pemantauan dapat juga dilaksanakan melalui pengevaluasian periodik secara terpisah. Manajemen dan komite audit harus sadar akan resiko teknologi informasi dan memantau kinerja pengendalian intern dalam lingkungan teknologi informasi. Komite audit dapat membebankan audit internal dengan mereview secara periodik terhadap resiko teknologi informasi dan pengendalian. Akhirnya, manajemen dapat menerima informasi dari pembuat aturan seperti pemeriksa bank dan auditor eksternal mengenai kelemahan dan perbaikan yang direkomendasikan. Aplikasi komponen terhadap entitas kecil dan sedang. Kelima komponen pengendalian intern dapat diterapkan pada entitas dengan semua ukuran. Namun demikian, tingkat formalitas dan spesifikasi mengenai bagaimana komponen-komponen tersebut diimplementasikan dapat sangat variasi untuk alasan praktik dan kelayakan. AU 319.15 mengidentifikasikan faktor-faktor berikut yang akan dipertimbangkan dalam memutuskan bagaimana mengimplementasikan setiap komponen tersebut, yaitu 1. Ukuran entitas, 2. Karakter organisasi dan kepemilikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.